Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Zuyina, masih pada materi matematika wajib kelas 10. Dan pertemuan kali ini kita akan bahas bab ke-7 berkaitan dengan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan sebelum membahas mengenai trigonometri pada segitiga siku-siku, terlebih dahulu Ibu akan memberikan materi dasar yang berkaitan dengan trigonometri. Dan sebelumnya kita membahas dulu bagaimana cara mengubah derajat ke radian, radian ke derajat, kemudian mengubah dari radian menjadi menit, detik, derajat, dan beberapa contoh kontekstual yang berkaitan dengan derajat dan radian. Oke, mari kita simak video berikut ini. Jadi, untuk mengubah derajat ke radian, kita harus mengetahui dulu bahwa 1 radian itu adalah 1 dikalikan dengan 180 per pi derajat. Jadi 1 radian itu adalah 180 per pi derajat. Sedangkan 1 derajat adalah 1 dikali pi per 180 radian. Nah, di sini bisa dibedakan ya, untuk mengubah dari radian ke derajat, perkaliannya adalah 180 per pi, sedangkan derajat ke radian, perkaliannya adalah pi per 180. Untuk simbolnya bisa dilihat di sini. Derajat simbolnya seperti ini ya. Kemudian radian itu rad. Derajat simbolnya lingkaran kecil di atas. Kemudian kalau radian rad. Kemudian contoh soalnya diperhatikan. Contoh yang pertama, nyatakan sudut 50 derajat dan 78 derajat ke dalam radian. Berarti tadi ya, untuk derajat ke radian, perkaliannya adalah pi per 180. Jadi di sini kita tinggal mengubah 50 derajat sama dengan 50 dikalikan pi per 180 rad. Karena kita akan mengubah dalam rad. Sehingga kita bisa langsung mengalihkan 50 pi per 180, atau kita bagi dulu dengan 10, sehingga hasilnya 5 pi per 18 radian. Contoh yang kedua, 78 derajat, berapa radian? Berarti 78 dikali pi per 180 rad. Lalu kita sederhanakan, kita bagi masing-masingnya, kita bagi 6. 78 dibagi 6 hasilnya 13. 180 dibagi 6 30, sehingga 13 pi per 30 radian. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya contoh yang kedua, bagaimana merubah dari radian ke derajat. Nah, ini sebaliknya. 0,45 radian, berarti 0,45 perkaliannya dari radian ke derajat 180 per pi. Sehingga
0,45 kali 180 sama dengan 81 per pi derajat. Pi ini bisa diubah menjadi 3,14. Jadi kalian bisa membagi sendiri 81 per 3,14. Hasilnya berapa? Biasanya secara umum dalam soal-soal radian ke derajat atau derajat ke radian itu pi-nya masih berupa simbol ya. Jadi kita tidak perlu mengubahnya. Tapi jika kalian menginginkan untuk merubah menjadi sebuah bilangan, silahkan dibagi sendiri. Kemudian bagaimana 0,85 radian? Sama ya, 0,85 kita kalikan dengan 180 per pi sama dengan 153 per pi derajat. Jadi kalau radian ke derajat kita kalikan 180 per pi, derajat ke radian dikalikan pi per 180. Jangan sampai terbalik. Karena dari sini perubahan menjadi radian itu, pi-nya itu selalu ada di atas. Sehingga diingat-ingat kalau radian berarti pi ada di atas. Pi ada di atas. Kalau radian ke derajat, pi-nya di bawah. Gitu ya. Oke. Contoh yang ketiga, soal kontekstual. Sebuah kipas angin berputar dengan kecepatan 42 putaran per menit. Nyatakan kecepatan putaran kipas angin tersebut ke dalam satuan radian per detik. Nah, berarti kita harus mengetahui dulu bahwa satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. 2 pi radian. Pi di sini itu bisa 3,14 atau 22 per 7. Tetapi kalau dalam satuan derajat itu bisa menggunakan 180. Pi itu 180 derajat. Jadi satu putaran itu 2 kali 180 derajat atau 360. Satu putaran penuh 360 derajat. Nah, selanjutnya dari 42 putaran per menit tadi, berarti putarannya kita ubah dulu menjadi radian. Ya. Berarti 42 dikali 2 pi radian. Kemudian dari menit ke detik. 1 menit itu 60 detik. Berarti kita mengubahnya dari 1 menjadi 60. Jangan lupa karena di sini pernya menit per menit. Artinya per itu berada di bawah ya, sebagai penyebut. Berarti letaknya 60 itu berada di bawah. Dibagi 60, bukan dikali 60 tetapi dibagi 60. Sehingga 42 dikali 2 pi, 84 pi per 60. Kemudian kita bagi dengan 12, hasilnya 7 pi radian per 5 detik atau 7 pi per 5 radian per detik. Paham? Oke, satu lagi. Hitunglah jari-jari lingkaran yang panjang busurnya 20 cm dan pusat sudutnya 72 derajat. Hitunglah jari-jarinya. Berarti yang kita dapatkan dari soal ini ada pusat sudut sebagai theta. Simbolkan sebagai theta. Theta sama dengan 72 derajat. Sehingga dari satuan derajat ini kita ubah dulu menjadi radian. 72 dikali pi per 180 radian. Sama dengan 2 pi per 5 radian. Masing-masing dibagi dengan 36.
Kemudian yang dicari tadi jari-jari dari panjang busur. Panjang busur, kita mengetahui bahwa panjang busur itu berasal dari jari-jari kali sudut dalam radian. Jadi untuk mencari jari-jari adalah panjang busur dibagi sudut dalam radian. Kita masukkan panjang busurnya 20 cm dibagi dengan sudut yang sudah kita jadikan radian 2pi/5 sama dengan 20 dikali dibalik berarti 5/2pi sama dengan 100/2 atau 50 ya. Ini 20 dikali 5 100 dibagi 2 50 dengan pi-nya 3,14 sehingga hasilnya 15,9 cm. Jadi di sini bisa dicatat bahwa jari-jari adalah panjang busur per sudut dalam radian. Oke, selanjutnya contoh yang kelima berkaitan dengan radian, kemudian diubah ke derajat, menit, dan detik. Ya, nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian. 30 derajat, 25 menit, 15 detik. Simbolnya untuk garis 1 ini menit, garis 2 ini detik ya. Berarti 30 derajat, 25 menit, 15 detik. Kita ubah dulu dalam satuan radian. Berarti kita jadikan semuanya ke derajat ya, karena derajat ke radian yang bisa kita gunakan. Masih ada menit dan detik. Kita perlu mengubah menit dan detiknya menjadi derajat. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Atau 3.600. 1 derajat itu sama dengan 60 menit atau 3.600 detik. 30 derajat tidak perlu kita ubah, kemudian 25 menitnya 1 menit berapa derajat? Berarti 1/60 ya, karena 1 derajat itu 60 menit, maka 1 menit itu 1/60, sehingga 25 ini kita kalikan dengan 1/60. Kemudian yang 15 detiknya dari detik ke menit, berarti 1/3600. Sehingga 15 dikali 1/3600. Hasilnya di sini 30 tetap. Kemudian yang ini hasilnya 0,416. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Kemudian yang 15 derajat dikali 1/3600 hasilnya 0,04. Kemudian dijumlahkan sehingga 30,42 derajat. Nah, semuanya sudah diubah ke derajat. Selanjutnya dari derajat itu baru kita ubah menjadi radian. Berarti 30,42 dikali pi/180 radian. Hasilnya adalah 0,169 pi radian. Contoh satu lagi untuk lebih jelasnya. 106 derajat, 21 menit, 23 detik. Berarti yang derajat tetap ya. Oh ya, maaf ini salah tulis 106, oke. Terus 21 menitnya berarti 21 dikalikan 1/60 sehingga hasilnya 0,35 dan 23 detik
kita kalikan dengan 1/3600, hasilnya 0,006. Kemudian semuanya kita jumlahkan, berarti 106,356 derajat. Baru setelah itu kita ubah ke radian dikali dengan pi/180 radian. Sehingga hasilnya kita cari bersama-sama. 106,356 kita bagi dengan 180. Hasilnya 0,590 ya. Belakangnya ada angka 8, berarti kita bulatkan menjadi 0,591 pi radian. Ya, seperti itu. Bagaimana jika sekarang radian ke derajat, menit, dan detik, Bu? Oke, kita cari. 3,237 radian misalnya, kita ubah dalam satuan derajat, menit, dan detik. Ya, kita tinggal mengubah menjadi derajat dulu. Radian ke derajat kita kalikan 180 per pi, hasilnya 185,56 derajat. Silakan kalian cek kalkulator ya. Nah, setelah itu 185,56 ada angka bulatnya 185. 185 ini kita biarkan menjadi derajat. Yang 0,56 itu kita ubah menjadi menit. Perubahan dari derajat ke menit berarti dikalikan 60. Sehingga hasilnya adalah 582 derajat 33,6 menit. (0,56 dikali 60 hasilnya itu 33,6 ya. Nah, di sini ada angkanya 0,6. Kita bisa mengubah menjadi detik atau seperti ini dari menjadi menit saja boleh. Kalau menjadi detik berarti kita kalikan lagi dengan 60. Contohnya untuk yang kedua seperti ini. 1,005 radian, berarti kita ubah dulu menjadi derajat kali 180 per pi. Hasilnya 57,611. Nah, dari sini 57-nya tetap derajat. Kemudian 0,611-nya kita kalikan 60. Hasilnya kan 36,66 menit. Nah, dari situ 36-nya ini menjadi menit. Masih ada sisa 0,66 ini kita ubah menjadi detik. Kita kalikan lagi dengan 60. Karena 1 menit 60 detik ya. Sehingga 0,66-nya kita kalikan 60 hasilnya 39,6. Jadi 1,005 radian itu sama dengan 57 derajat 36 menit 39,6 detik. Oke. Untuk pelajaran minggu ini silahkan dipelajari video ini berulang-ulang sehingga kalian paham bagaimana mengubah derajat ke radian dan sebaliknya. Kemudian